Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Nanang di sini, tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke cuy, balik lagi bersama channel Tekno Gadget Official. So, di video kali ini saya akan review kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config Classic Straight. Config ini dengan tune seperti preset Lightroom ya cuy. Oke, seperti biasa di sini saya akan review menggunakan HP Poco X3 NFC. Dan kalian wajib simak video ini hingga selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan seperti biasa pula sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Ini ditujukan untuk pemula saja ya cuy. Baiklah, sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke cuy, seperti biasa langkah pertama yang harus kalian lakukan di sini yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera 2 API-nya atau belum. Caranya kalian bisa cek menggunakan aplikasi manual camera compatibility yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya seperti ini. Dan di sini langsung saja kalian klik start, maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya. Nah, jika hasilnya centang hijau semua seperti ini, berarti kamera 2 API di device kalian itu sudah aktif dan sudah bisa untuk diinstal aplikasi Gcam. Namun apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah, berarti kamera 2 API di device kalian itu belum aktif dan device kalian itu belum bisa untuk diinstal aplikasi Gcam. Kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya. Oke, baiklah, jika kalian sudah cek seperti ini, langkah selanjutnya kalian tinggal download saja bahan-bahannya, yaitu aplikasi Gcam LMC itu sendiri dan config Classic Straight by Tekno Gadget Official. Kedua file ini kalian bisa download di deskripsi video ini ya cuy. Oke, langsung saja kita masuki step pertama, yaitu kita install terlebih dahulu aplikasi Gcam-nya. Oke, kita install seperti ini. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya tekan batal. Buat kalian yang belum menginstalnya, kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Jika sudah selesai kalian install aplikasi Gcam-nya, langkah selanjutnya kalian tinggal buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Oke, kita buka. Dan di sini langsung saja kalian masuk ke menu settingan terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di kiri atas ini, lalu tekan more setting. Oke, setelah itu kalian pilih yang bawah ini config setting, lalu tekan save setting dan buat saja di sini bacaannya bebas. Oke, seperti ini ya cuy. Ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Di folder itulah nantinya kalian akan menaruh file config tersebut. Baiklah, jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan yes. Nah, setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya dan masuk kembali ke aplikasi ZRzipper untuk mengekstrak config-nya. Usahakan untuk mengekstrak config-nya harus memakai aplikasi ZRzipper ya cuy, supaya bisa terekstrak dengan baik. Oke, langsung saja di sini kita tekan file config-nya, lalu pilih ekstrak di sini. Lalu tinggal kalian masukkan saja password-nya. Untuk password-nya sendiri nanti akan muncul di sudut kiri bawah video ditandai dengan bunyi bel. Maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan skip-skip. Oke, baiklah, jika kalian sudah memasukkan password config-nya seperti ini, langsung saja kalian tekan OK. Nah, maka file config sudah berhasil terekstrak ya, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda-beda, yaitu untuk yang pertama format auto, yang kedua format JPG, dan yang ketiga format YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika device kalian itu level kamera 2 API-nya level full, kalian pakai format yang JPG. Namun apabila level kamera 2 API di device kalian itu level 3, kalian bisa pakai format yang YUP. Untuk cara cek level kamera 2 API di device kalian itu, kalian bisa menggunakan aplikasi Kamera 2 Pro yang seperti ini. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store, tidak sampai 2 MB ya cuy. Oke, langsung saja di sini kita buka. Dan langsung otomatis terdetek level kamera 2 API di device kalian masing-masing. Dan di sini level kamera 2 API di device saya itu level 3. Level 3 tercentang hijau ya cuy.
Jika full yang tercentang hijau, maka kalian harus pakai format yang JPG. Kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya. Oke baiklah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi CR Zipper untuk memindahkan ketiga file config ini. Untuk memindahkan ketiga file config ini sekaligus, kalian tinggal tap saja satu persatu seperti ini. Setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini, lalu tekan potong. Setelah itu pilih yang atas ini, kalian tekan, lalu pilih memori perangkat. Setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya, kalian masuk ke dalam folder LMC 8.4 ini. Nah, setelah itu kalian bisa paste config-nya di dalam folder ini. Oke, jika sudah, kalian bisa masuk kembali ke aplikasi Gcam LMC-nya cuy. Oke, kita masuk. Dan di sini tinggal kalian pasang saja config-nya dengan cara kalian tinggal tap saja 2 kali di bagian yang hitam ini, seperti ini. Nah, maka file config sudah muncul dan langsung saja kalian pasang config-nya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 API di device kalian masing-masing. Karena level kamera 2 API di device saya itu level 3, jadi saya pakai format yang YUP. Dan di sini langsung saja kita tekan import. Oke baiklah cuy, config sudah berhasil terpasang. Daripada penasaran, langsung saja saatnya kita review. Let's go. Oke cuy, untuk review pertama kita main di mode kamera dan ini dia rinciannya HDR on atau di tengah. Untuk rasio kita pakai yang standar saja ya cuy. Langsung saja di sini kita coba dengan objek seadanya saja. Oke baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Nice, proses selesai dan ini dia hasilnya cuy. Wow, bener-bener keren banget. Hasilnya itu sedikit dark, namun tone-nya ini bener-bener estetik banget ya cuy. Ditambah lagi dengan awan yang cukup ramai, membuat hasil fotonya ini menjadi sinematik banget. Dan ini real ya, tanpa edit-edit. Ini hasil dari config Classic Street. Config ini sangat cocok digunakan siang dan malam dalam kondisi apapun. Cukup baik ya cuy untuk hasilnya. Dan untuk objek manusia masih sangat aman banget cuy. Oke, sekarang kita coba di objek selanjutnya. Let's go. Oke, untuk objek kedua seperti ini pemandangannya. Langsung saja di sini kita jepret dan kita tunggu hasilnya. Oke, proses sangat cepat dan ini dia hasilnya cuy. Nah, bener-bener keren banget. Untuk tone-nya ini bener-bener terlihat sangat sinematik dan klasik banget cuy. Ini bener-bener keren untuk segala objek ya. Walaupun lagi mendung seperti ini, namun masih terlihat untuk tone-nya dengan jelas dan detailnya itu bener-bener terasa banget. Dan HDR range yang dihasilkan pun di sini bener-bener luas banget cuy. Bener-bener terasa untuk kualitas HDR yang dihasilkan di config Classic Street ini. Dan config ini juga sudah support foto selfie ya cuy, dan hasilnya pun cukup sinematik seperti main kameranya. Kalian penasaran kan? Oke, langsung saja kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di kamera depan dan di mode potret. Langsung saja kita kurangi untuk zoomnya dan di sini HDR biasa saja atau HDR on. Oke, langsung saja kita coba seperti ini, kita tap dan kita shoot. Nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Dan ini dia hasilnya cuy. Cukup ramah di kulit kan cuy, bener-bener keren banget. Bokehnya rapi, smooth dan tidak terlalu over sharpness juga. Dan walaupun untuk backgroundnya ini sangat ngawur atau sembarangan karena saya lagi di belakang rumah, namun fotonya terlihat sangat estetik kan cuy. Oke, sekarang kita coba lagi di objek yang berbeda. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di tempat yang berbeda biar agak berbeda hasilnya dan kita tap, langsung saja kita shoot. Oke, kali ini kita di kebun ya cuy, dan ini dia hasilnya cuy. Keren sekali, untuk bayangannya sangat jelas tertangkap di sini dan blur yang dihasilkan pun cukup rapi. Walaupun di belakang sana cukup ramai untuk objeknya, namun di sini untuk blurnya benar-benar smooth banget, detailnya mantap dan jernih hasil fotonya. Oke baiklah cuy, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya untuk config ala-ala cinematic Lightroom. So, jangan lupa ikutin terus channel ini dengan subscribe dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.